Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi channel. Subscribe Ruh Ilahi. Ilmu Pancasona merupakan ilmu yang bisa membuat orang berumur panjang, bahkan pemiliknya bisa hidup abadi. Tak heran, ilmu Pancasona ini memang sudah ada sejak kerajaan Majapahit. Namun seiring perkembangan zaman, teknologi sudah menguasai segala bidang. Ilmu Pancasona gregetnya mulai memudar. Tetapi masih banyak juga yang penasaran dan ingin juga mempelajarinya. Lalu seperti apa sebenarnya ajian Pancasona itu? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruh Ilahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya tidak ada salahnya jika saya juga ikut membahas tentang ajaran ilmu Pancasona ini. Karena di dalam ilmu ini kelihatannya ada benturan dengan ajaran Islam. Sebab apa? Sobat, sepertinya ilmu ini sengaja melawan takdir Allah, ketetapan dan ketentuan yang telah Allah gariskan, bahwasanya setiap makhluk hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Namun jika saya membaca dari kandungan dari ilmu Pancasona ini, sepertinya mengajarkan ilmu hidup abadi atau tidak bisa mati jika masih menapak di tanah atau bumi ini kan sungguh luar biasa dan sangat jelas sekali menentang hukum Allah dengan ketentuan takdirnya. Itulah pandangan saya menurut ajaran agama Islam, agama yang saya anut dan saya ibadahi. Baik Sobat Ruh Ilahi, mari kita coba mengupas tentang ajian Pancasona ini. Menurut kisah sejarahnya, konon ilmu ini merupakan milik orang Jawa atau munculnya ilmu ini dari daerah Jawa. Cara mengamalkannya, yakni dengan mengucapkan mantra atau doa, seperti yang saya ketahui dari seseorang yang tidak mau dipublikasikan nama dan tempatnya. Orang ini usianya 97 tahun, menetap seorang diri. Menurut ceritanya, memiliki 4 anak dan semuanya jadi orang sukses. Ketika saya meminta informasi keberadaan anak-anaknya, beliau juga tidak mau memberikan keterangan. Misterius memang eyang ini, tetapi membuat saya semakin penasaran. Sebelum memberikan bacaan mantra atau doanya, saya memohon izin bolehkah untuk merekamnya. Beliau tegas menjawab, "Ojo, ora oli," artinya, jangan, tidak boleh. Lalu saya minta izin untuk mencatatnya. Ternyata beliau mengangguk, mengizinkan untuk dicatat. Katanya, wis siap, mbok tulis. Siap mbah, jawaban saya. Beliau diam sejenak, kemudian memandang seorang teman saya. "Ojo ngapusi aku, yongger, koncomu kuwi, koyon, arep ngerekam. Sido arep penjaluk dongane, opo ora?" Kami semua yang hadir waktu itu tersenyum dan terheran. Beliau bisa tahu kalau di antara kami ada yang ingin merekam secara sembunyi. Wis ngene wae, kuwi HP-ne didekek neng kene, kabeh, bar kuwi, mbah wanehi, dongane, semua HP akhirnya kita taruh di atas meja. Beliau pun tersenyum. Wis yo, kertas wis disiapke, alon-alon wae, ben ora kleiru nulis se. Sang ratu jejer, ojok maniro jengkar, yen ora jengkar, sukmo lan nyowo ningsun tetap lungguhe. Sang ratu jejer. Wis ditulis. Engger. Kami mengangguk. Nah itulah gambarannya. Ketika kami bertandang ke rumah seorang sesepuh ilmu kejawen. Setelah itu kami hanya boleh mendengarkan wejangan beliau. Iki dudu wirid, engger. Nanging kopi andel, yoiku sing dijenengi Pancasona. Bisa saya artikan ke bahasa Indonesia seperti ini bukan wiritan, tapi pegangan yang dinamakan Pancasona. Begitu katanya. Selain orang Majapahit, maka tidak akan ada yang mengetahui Pancasona ini. Kadang
ada orang yang tidak suka dengan lelaku ilmu Pancasona ini. Namun, jika memang sobat ingin mempelajarinya, ya, dipersilakan saja, dan itu adalah hak Anda. Tidak perlu menghiraukan omongan orang, karena hidup dan jalan hidup kita, secara garis besar, kitalah yang menentukan arahnya. Banyak kabar yang beredar, bahwa ilmu Pancasona atau Rawe Rontek ini, merupakan ilmu kekebalan tingkat tinggi, karena orang yang berhasil menguasai ilmu ini, susah untuk dikalahkan karena orang yang telah menguasai ilmu ini, tidak bisa mati, itu katanya. Apabila dia luka maka lukanya akan sembuh sendiri, apabila dia terpotong maka potongannya akan sambung sendiri. Betapa ilmu kekebalan yang sangat dahsyat yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kenapa pembahasan saya kali ini mengaitkan ajian Pancasona dengan ajian Rawe Rontek? Karena kedua ajian ini, antara Pancasona dan ajian Rawe Rontek yang sama-sama memiliki ilmu kekebalan tingkat tinggi, serta memiliki kesaktian yang sama, yakni membuat si pemilik menjadi kebal dari bahaya fisik yang datang. Karena sifatnya adalah ilmu bela diri, maka banyak orang menggunakannya sebagai ajian pelindung diri dari segala ancaman fisik dari luar, maupun ketika sedang berkelahi dengan seseorang. Memang pada zaman dahulu banyak sekali macamnya keilmuan yang membuat kita berdecak kagum akan kehebatan dari ilmu tersebut. Umumnya para leluhur kita mempelajari ilmu ini bukan dengan syarat yang mudah, namun mereka mampu menjalani lelaku atau persyaratan berat sebagai ujian. Orang-orang dahulu memang sangat kuat ketika melakukan tirakat, seperti contohnya, mereka mampu berpuasa selama 40 hari, kemudian melakukan pertapaan hingga berbulan-bulan hingga memperoleh wangsit. Semua hal tersebut, mereka kerjakan dengan ikhlas, sabar dan pantang menyerah sebelum berhasil memperoleh apa yang mereka inginkan. Tirakat tersebut memiliki tujuan, agar apa yang ingin dikuasai, dapat benar-benar menyatu dengan tubuh kita. Tidak heran kalau kemudian banyak yang dapat menguasai ilmu ampuh, sakti dan dahsyat, di luar kemampuan manusia, misalnya tidak mempan atau tidak terluka ketika terkena benda tajam. Atau mereka kadang dapat menahan beban berat, yang di luar batas kewajaran manusia, serta mampu memperoleh kekuatan hebat, yang tidak mungkin diperoleh oleh orang awam sekalipun. Hal ini sangat menguntungkan bagi orang yang memang mempunyai tujuan khusus untuk mendalami ilmu tersebut. Namun, ada sebagian orang yang beranggapan kalau itu biasa saja, karena melibatkan adanya bantuan dari bangsa jin dan makhluk gaib lain, yang jelas bukan murni apa yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Mungkin ada benarnya pendapat tersebut, sebab ilmu Pancasona ini termasuk ke dalam ilmu gaib atau ilmu hitam. Baiklah sobat ruh ilahi, jika masih berminat untuk lebih mengenal ilmu Pancasona ini, akan saya tunjukkan mantra dan cara mendapatkan. Inilah mantra yang harus sobat hafalkan dan baca. Bismillahirrohmanirrohim. Niat ingsun amatek ajiku Pancasona. Ono wiyat jroning bumi, suryo muruping bantolo, bumi sapitu, anelai sabuwono, rohino tan kena wengi, urip tan geni tampo kukus, ceng, kleleng-kleleng kasonggo ibu pertiwi, tangi dewe, urip dewe ing jagat, muti kola nanging, joyo, hem, aku si Pancasona, ratune nyowo sakalir. Inilah tirakat, syarat lelaku yang harus dipenuhi, bagi siapa saja yang ingin menguasai ajian Pancasona ini. Yang pertama, melakukan puasa sunnah, Senin Kamis selama 7 bulan. Tidak boleh terlupa walaupun hanya sekali, berarti itu batal dan harus diulang dari awal. Yang kedua, kemudian, ada jeda 3 hari berikutnya, lalu, dilanjutkan dengan berpuasa sunnah, selama 40 hari. Catatan, ketika puasa sunnah ini pun, tidak boleh batal puasanya. Jika batal harus mengulang kembali. Dan yang ketiga, di malam terakhirnya, yakni, pada hari ke-41, harus melakukan pati geni 1 hari 1 malam,
tidak boleh melihat sinar atau cahaya, tidak makan dan tidur dalam keadaan bersih, suci dari hadat kecil maupun besar. Selama Anda puasa, pada tahap 1 dan tahap 2, setiap selesai sholat wajib 5 waktu, sobat harus membaca mantra ajian Pancasona tersebut, dibaca sebanyak 21 kali. Sebelum Anda mengerjakan sholat hajat, wajib untuk mandi keramas, air untuk mandi tersebut dibacakan mantra keramas terlebih dulu, dibaca 21 kali. Bacaan doa niat mandi keramas, Bismillahirrohmanirrohim, niat ingsun adus angedusi badan kayun manggih toya robani. Dus lali dus mani badan adus dan dusi pada badan, roh adus dan dusi pada roh, sukma adus dan dusi pada sukma. Zat teles sukma alam zat urip tan kena kawaworan urip sajroning karsa, ingsun adus banyu saking kodratullah. Biur enjobo suci enjeroning badan robani, Allahu sakarsa, Allahu alaihi wasalam. Hafalkan terlebih dulu, karena niat bersuci atau membersihkan diri ini mutlak dan sangat mendasar demi keberhasilan sobat ketika ingin melakukan ritual. Setelah sobat benar-benar hafal di luar kepala, berarti Anda sudah siap untuk melanjutkan ritual selanjutnya. Pada malamnya, di sepertiga malam, ya, kira-kira pukul 3 dini hari, menjalankan sholat hajat, minimal 2 rakaat, boleh lebih. Kemudian memohon diberikan ajian Pancasona. Setelah selesai semua ritualnya, kemudian mantra ajian dibaca 75 kali dalam satu waktu, maksudnya dalam hari itu juga. Nah, demikian tadi penjelasan yang bisa saya bagikan untuk sobat semua yang menyukai ilmu kanuragan tingkat tinggi ini. Semua yang saya bagikan ini sesuai dengan petunjuk kuncen yang kami datangi dan kami mintakan informasinya. Nah, untuk memperkuat kedahsyatan dari ilmu Pancasona ini, disarankan setiap hari sesudah sholat 5 waktu, mantra Pancasona dibaca 3 kali saja, ya, cukup 3 kali. Sebagai wacana saja, bagi sobat ruh ilahi yang ingin memiliki atau menguasai ilmu Pancasona ini, sebaiknya sobat perlu mengetahui juga weton atau kelahiran yang cocok dengan ilmu ini. Berikut ini, sobat bisa melihat, ada 4 weton yang cocok memiliki ajian Pancasona ini. Pertama, weton Selasa Kliwon. Weton Selasa Kliwon sangat cocok jika ingin menguasai ajian Pancasona untuk memperoleh kesuksesan dan kerejekian. Dalam mengamalkan ajian ini, biasanya akan menggunakan mantra-mantra khusus yang akan memperkuat energi positif untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, weton Jumat Legi. Weton Jumat Legi juga bagus jika ingin mempelajari ajian Pancasona ini untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian. Ajian ini dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih percaya diri dan berani mengambil keputusan dalam hidupnya. Selanjutnya yang ketiga, weton Sabtu Pahing. Weton Sabtu Pahing cocok digunakan untuk memperoleh ajian Pancasona agar memperoleh keamanan dan perlindungan. Ajian ini akan membantu seseorang untuk terhindar dari segala bentuk bahaya dan memberikan perlindungan yang kuat bagi diri dan keluarganya. Yang terakhir, keempatnya, yaitu weton Minggu Pon. Weton Minggu Pon cocok digunakan dengan ajian Pancasona untuk memperoleh keberuntungan dan kemakmuran. Sobatku, walaupun saya membagikan ilmu Pancasona ini, tetapi saya sungguh berharap sobat jangan sampai mempelajarinya, cukuplah sebagai pengetahuan saja. Sebab ilmu ini memang sangat dahsyat sekali, sakti dan tidak akan mati atau terbunuh selama anggota badan masih menyentuh tanah atau bumi ini. Dan yang sangat-sangat membuat saya melarang untuk dipelajari, karena ilmu Pancasona ini hakikat seperti melawan takdir Allah. Dan yang membuat saya agak pesimis, bagi mereka yang berhasil memiliki ilmu ini, sepertinya akan berlaku sombong di muka bumi ini. Sungguh hal ini pasti akan merugikan diri kita sendiri, selain nantinya, di masa tuanya, kita akan kebingungan untuk mencari jalan kematian.
Sungguh sangat tersiksa, bukan? Nah, itulah penjelasan yang saya dapatkan dari seseorang. Beliau seorang kuncen, penjaga makam gantung, yang diyakini memiliki ilmu pancasona ini. Auzubillahi min zalik. Semoga informasi ini bermanfaat dan merupakan petunjuk bagi kita semua, manusia milenial. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.